Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak berulah, orang tua jadi susah. Manusia normal, siapapun Anda selama normal pasti pengen punya anak. Iya apa iya? Zuyyina linnasi hubus sahwati minan nisa wal banin. Aku jadikan kecintaan pandangan manusia di alam dunia ada 6. Cinta kepada perempuan, cinta kepada anak-anak dan seterusnya. Manusia normal kata Allah pasti pengen punya anak. Namun yang namanya anak tidak sama. Ada anak yang baik, ada anak yang buruk. Karena kata Allah dalam Quran anak ada 4 kelas. Berapa kelas anak Anda? Kalau Anda punya anak 4, pasti 4 macam. Nggak akan sama. Kalau Anda punya anak 3 macam. Kecuali kalau anak Anda 1, nggak ada perbandingan. Yang pertama yang namanya anak qurratu ayun. Sangat menyejukkan pandangan mata. Dunia akhirat menyenangkan. Yang kedua yang namanya anak kata Allah dalam Al-Kahfi 46. Zinatul hayatid dunya. Hanya perhiasan di alam dunia, ibadahnya kurang. Yang ketiga yang namanya anak fitnah, ujian. Yang keempat yang namanya anak aduh mubin, musuh yang sangat nyata. Masya Allah. Siapapun pasti manusia normal pengen anaknya solih dan solihah. Betul? Oh. Kita ini orang tua adalah memberikan warna yang pertama. Kullu mauludin yulal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Anak ini bersih seperti kertas putih. Orang tuanya lah yang berikan warna. Jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Orang tua yang berikan warna. Artinya anak itu adalah amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati amanat-amanat sementara kamu adalah tahu. Jadi Allah melarang kita mengkhianati amanatnya Allah, amanatnya Rasul. Amanat-amanat yang kita tahu wajib kita laksanakan. Di antaranya dalam ayat 27 Allah berfirman, ketahui oleh kalian anak-anak kekayaan itu merupakan amanat dari Allah. Artinya ketika kita punya anak, amanat titipan dari Allah yang wajib dipertanggungjawabkan ketika kita mati di yaumil akhir. Diarahkan kemana anak kita? Maaf, siapapun pengen anaknya yang paling hebat, yang paling baik, betul? Betul. Seandainya kebetulan anak Anda seorang yang hebat, jangan Anda takabur, jangan ujub, jangan sombong. Bu, anak saya ranking pertama dari dulu. Nilainya pernah 9, 10 rata-rata. Hebat anak saya mah. Semua pertanyaan bisa dijawab. Nilainya waktu ujian semuanya bagus. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Nggak kayak anak ibu. Semua ranking 10 ke atas. Itu menghina anak orang. Tersakiti orang yang punya anak seperti itu. Yang Anda jangan lupa, jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur. Ujian tidak hanya dengan kesusahan. Dan kesenangan, kebahagiaan ikut ujian. Anda sadar. Bersyukur kepada Allah. Anak saya hebat, ranking pertama, paling pintar di sekolahnya. Kalau Allah tidak berkehendak, gak bakal paling pintar, betul? Karena Allah memberikan otak yang cerdas. Perhatian yang penuh. Menangkap segala yang dia terima dengan cepat. Nempel di otaknya. Sementara yang lain ada yang bebel. Ada yang susah diajak ngomong. Ada yang tell me. Ada yang lemot. Apakah hendak ibu tadi punya anak begitu? Tidak. Ujian dari Allah. Siapapun Anda, kalau punya anak Anda cantik, anak Anda tampan, pintar dan seterusnya, jangan Anda sombong dan bangga. Artinya Anda tidak lulus. Anak saya 6 semuanya sarjana. Yang 2 S3, yang 2 lagi S2, yang 2 lagi dokter. Hebat saya, alhamdulillah berhasil jadi orang tua. Sombong, takabur. Apa Anda lupa dengan Allah? Tanpa rezeki dari Allah, muliahin anak bisa apa tidak? Jangan lupa
banyak orang tua di lingkungan masyarakat kita. Jangan-jangan kita lupa surga tidak harus sarjana. Apakah orang yang masuk surga karena sarjana? Karena S3? Karena dokter? Karena profesor? Tidak. Yang masuk surga orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu syaratnya. Jangan lupa. Makanya tujuan pertama manusia diciptakan di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buat ibadah. Buat bermuamalah. Jadikan anak kita ahli ibadah. Jadikan anak kita orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadikan anak-anak kita orang-orang yang benar bisa bermuamalah dengan orang lain. Buat apa dia kaya raya, dia tinggi, jabatan pangkatnya, kekuasaannya luas, tapi nggak pernah ibadah. Buat apa dia kaya, hebat, esnya di depan, di belakang banyak, tapi sombong dengan orang lain, jauh dari surga Allah. Maaf, realita mengatakan dalam kehidupan sehari-hari, maaf sekali lagi, tidak sedikit orang yang esnya banyak, yang ranking pertama, tapi tidak punya kerjaan. Kerja gajinya kecil. Tapi tidak sedikit saya melihat di masyarakat saya orang yang sebetulnya sekolah aja cuma SMP, tapi dia punya kerjaan menggaji sarjana yang sekian banyak. Iya apa iya? Maaf hadirin pemirsa semuanya, sarjana bukan ukuran kehebatan seseorang. Ranking tidak menentukan masuk surga. Makanya kita orang tua wajib mengarahkan anak-anak kita menyeimbangkan kehidupan dunia sampai akhirat. Seimbangkan anak-anak kita. Kita orang tua wajib membimbing, mendidik, mengarahkan Islam agama yang seimbang. Jangan bangga hanya dengan dunia anak-anak kita. Tapi Anda wajib menyeimbangkan dunia dan akhirat karena Islam agama yang seimbang. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa tentang urusan dunia. Masya Allah, seimbangkan kehidupan anak-anak kita. Jangan sombong dengan anak yang kaya, yang hebat, yang pejabat. Jangan Anda karena anak melakukan perbuatan yang susah, Anda bersedih hati, nggak usah. Jangankan kita manusia biasa, lihat oleh Anda. Rasul, Nabi pun diuji oleh Allah diantaranya dengan anak. Al-malu wal banuna innama amwalukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan dan anak itulah ujian. Ujian buat apa? Kalau lulus harkat derajat kita naik di hadapan Allah. SD ujian lulus naik SMP. Betul? SMP ujian lulus naik SMA. Terus begitu. Makanya kalau diberikan ujian termasuk ujian dari anak wajib lulus. Lihat Nabi Adam. Rasulnya Allah. Anaknya Kabil membunuh abangnya Habil. Gara-gara berebut cewek. Itu anak Rasul. Lihat anak Nabi Nuh Kan'an tidak juga naik perahu. Kenapa? Karena tidak mau beriman. Kewajiban kita mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, mengarahkan ke arah yang benar. Tapi hasilnya hak prerogatifnya Allah. Jangan berkecil hati kalau anak melakukan kesalahan. Tapi apapun yang terjadi karena dia orang tuanya, kita adalah anak. Orang tua di anak-anak kita, dia adalah daging kita. Tentu wajib mempertanggungjawabkan. Punten, saya punya tetangga, anak 9 tahun naik motor. Nabrak orang sampai meninggal. Yang ditangkap kan orang tuanya. Makanya kita didik yuk anak-anak ke arah agama yang benar. Kewajiban kita. Tapi seandainya dia melenceng, jangan berkecil hati. Mungkin ini ketentuan dari Allah, ujian buat kita.